Orang semua jadi tinggal pulang kudu, orang juga nanti jadi dia tapi sore itu setengah pukul ya udah ya. Dan saya bersama Pak Profesor Busra membahas subjeknya tiga. Pertama Tambo, yang kedua ABS SBK, yang ketiga Nagari. Kalau diberitahukan adalah nilai-nilai ABS SBK di dalam Tambo yang dibahas ini apakah boleh dipakai menjadi basis pemerintahan Nagari. Kaitkan dulu. Jadi sebuah analisa barang ini sebenarnya barang langka dan berdebu. Saya kira barang-barang yang berdebu pastilah berharga. Karena kalau tidak berdebu dibuang. Karena lama disimpan berdebu. Saya menemukan sebuah tambo foto gadang. Ini kitab kesimpanan adat Minangkabau di Kota Gadang, Larenananam, wilayah sekitaran Hijau. Tambo ini ditulis tahun 1919, sudah berapa tahun sekarang? Lebih dari tahun ya. Satu abad nama ini sudah termasuk naskah kuno. Ada 186 halaman dan ada bagian 6 bahagian dan pasalnya cukup banyak. Yang paling menonjol itu adalah bercerita tentang Nagari dan kampung di Minangkabau. Dan di situ ada beberapa undang-undang, masuk undang-undang dan 10 masuk. Ada undang Nanampe, ada Kato Nanampe, dan di situ sangat rinci dijelaskan ABS SBK itu mulai dari adat itu apa, syarat itu apa, kitabullah itu apa, dan itu seperti menjawab pertanyaan anak muda-muda. Kenapa ada Minangkabau itu adat bersandi syarat bersandi kitabullah? Kenapa tidak bersandi Islam saja dan Islam bersandi Al-Quran? Asik terjawab. Dulu untuk menyebut Islam dalam tambo ini, beberapa tambo disebut bahwa ketika orang menyebut Islam secara keseluruhan, kafah itu dengan seluruh sistem itu disebut dengan kata-kata syarat. Jadi itu yang mewakili katanya. Ini sama dengan Minangkabau, ketika orang ada kebudayaan di Minangkabau, itu tidak dikenal. Yang dikenal itu adalah kata-kata adat. Adat itu mewakili yang keseluruhan sistem. Di Bapak dan Ibu, saya penghormatan saya berikan kepada yang terdahulu saya untuk waktu ya Pak Prof ya. Tamu ini saya singkat menjadi TKKAKG, kan? Tambo Kitab Kesopanan Adat Kota Gadang, TKKAKG. Ya. Tamu ini sebetulnya khusus untuk Nagari. Kalau kita sebut Nagari, sebetulnya sejak Islam masuk ke Minangkabau tidak lepas dari Islam. Sama dengan karakter kita tadi, ada syarat-syarat misalnya kitabullah tidak pernah terlepas dari itu. Makanya dia dalam tambo ini cukup padat tentang pengetahuan Islam dan undang-undang adat dan Islam itu sendiri. Pemilik tambo ini adalah suku Tanjung dari Kota Gadang, Larenananam. Ditulis ulang kembali oleh Tumanggung Sati ya, dan
Pemiliknya dulu adalah Datuk Indo Marajo, suku Tanjung itu ada. Nah, saya ingin melihatnya, ini merupakan karya besar sungguhnya yang tertimbun, yang perlu kita bongkar. Minangkabau Nagari sudah punya pengalaman dengan ingin melaksanakan adat itu disandi dengan syarat. Dan suara-suara lantang terakhir ini cukup kuat bahwa bagaimana merumuskan ABSDK itu menjadi basis pemerintahan negara. Tapi suara itu tak sampai-sampai jauh. Bagaimana negara ABSDK? Tapi kita salut dengan Pak Kepala Dinas Pak Jafina. Belum ada negara ABSDK ini sudah dinilai oleh Pak Kades. Sudah masuk tahun ketiga sekarang ya. Menilai negara-negara pelaksanaan adat pasang syarat pasang kitabullah. Yang terakhir adalah juaranya negara Sarilama. Menandainya adalah ketika adat akan bermusyawarah, mereka mengadakan malam bermufti ke ulama. Mereka artinya mereka belum akan bersidang memutuskan keputusan adat kalau belum mendapat fatwa dari ulama. Itu itu luar biasa. Tapi tahun ini terhenti oleh Pak Kepala Dinas dengan alasan efisiensi. Ialah kita sabar aja. Jadi ini adalah satu pengalaman yang boleh kita cari kembali, kita rumuskan kembali dari tamu-tamu yang lama itu untuk merumus nilai-nilai adat bersama syarat syariatullah dijadikan basis pemerintahan negara. Kalau kita rujuk undang-undang tadi yang dibacakan oleh moderator kita Pak Makari, hari ini dah asik nih kita. Ini moderator terbesar sementara. Bahwa kalau di negara kita punya undang-undang dasar dan juga mempunyai dan itu dalam kelompok 4 konsensus dasar bangsa, undang-undang dasar Pancasila, undang-undang dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 4. Kalau di Minangkabau struktur hukumnya seperti ini juga ada ABSDK yang dirumuskan kemudian menjadi undang-undang adat Minangkabau sampai balik ke Sotiro, kemudian turunnya ke bawah tadi 31 turun ke bawah menjadi Limbago dan Sapuro dan kata sampai lah 44. Ini untuk menjadi dasar. Nah, kalau kita merujuk ke yang terakhir, undang-undang tentang nagari itu berhadapan dengan nagari. Ketika undang-undang nagari, undang-undang desa masa Pak Kamawan di dalam negeri ya, tahun 2014, nomor 6 tahun 2014, keluarkan undang-undang tentang desa. Kalau Minangkabau nagari dengan nama lain. Di situ ada 2 pilihan, desa atau desa adat. Pilihan Presiden ketika itu mencanangkan dengan undang-undang itu prioritaskan desa adat itu 100, tapi sampai hari ini alhamdulillah tak ada satu pun yang boleh mengarah di Irian Jaya, arah-arah timur itu ya. Sedangkan gurunya di Minangkabau tidak. Undang-undang itu seperti berbisik kepada orang Minang baliklah pada negari. Dan oleh pemerintah Sumatera Barat sudah disambungi undangan itu dengan mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2018 dan sudah diktualisasi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini undang-undang Perda itu tidak dilaksanakan dan kita tidak tahu juga apa problemnya. Tidak tersandung tempatnya bukan di Sumatera Barat tapi di kabupaten kota, tidak dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, sudah banyak negari yang ingin kembali menjadi negara adat dan saya pastilah akan
nilai-nilai APSPKD yang mendasar. Nah, balik kita ke negara tadi, amanat undang-undang itu ada di pasal 109 itu diamanatkan hak pemerintah untuk merumuskan kelembagaan dan pengisian jabatan untuk 3 kelembagaan itu. Yang pertama adalah pemerintah negari, yang kedua adalah badan yang sifatnya legislatif, dan yang ketiga ada sifatnya yudikatif. Ini 3 Pak Prof. Ya. Karena itu sudah di Minangkabau sudah berlaku itu sebetulnya dulu. Ada yang memikirkan persoalan hukum, ada yang melaksanakan hukum, pemerintah dengan peradilan negeri. Nah, di dalam perda itu menyangkut undang-undang ada ditawarkan ketika kerapatan adat, kerapatan nagari, tapi ketua-ketua kan Sumatera Barat memilih namanya tetapkan. Itu menimbulkan kesalahpahaman. Kan yang anggotanya banyak dengan kan yang dibentuk tidak subordinat itu bertabrakan rumah. Namanya sama. Nah, tapi di perda itu sudah dijelaskan atau nama lain. Negara-negara lain ingin memilihnya lembaga adat nagari seperti Palembang, Indopuro, Lubuk Melako, Sulawesi dan juga di Maluku Kota Nagari ingin memilih nama lain selain kan. Itu diamanatkan seperti itu. Dan itu satu akibat yang menyebabkan perda itu tidak dilaksanakan. Nah, yang kedua, wali negari, kepala negari misalnya kepala negari, dan kemudian peradilan adat negari. Di peradilan adat negari ini kita tersambung juga karena sangat tabu menyebut peradilan adat negari itu, karena akan bertabrakan dengan peradilan negari, peradilan negeri. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah di negara itu lembaga yang ada kan pemerintah negari dan ada limbago adat negari. Itu yang mencirikan nagari baik di kota maupun di kabupaten. Di Kota Padang, nah ingin membuat peraturan dari Kota Padang tentang sharing nagari. Bisa lihat di konsepnya itu belum mencerminkan seperti apa nagari di Kota Padang. Pertanyaan pentingnya adalah kota di dalam nagari atau nagari di dalam kota. Itu pertanyaan. Dan itu belum ketemu. Keinginan pemerintah kota ada ingin mengembalikan nagari Kota Padang dalam aspek adat tapi tidak dalam aspek pemerintahan. Nah, di negara itu yang lemah itu sekarang adalah limbago adat yang pemilih adat itu dan melaksanakan dan mewariskan adat itu sendiri yang lemah. Malah sebaliknya, justru kerapatan adat yang semula dalam sejarahnya adalah sebagai organisasi adat seperti naik menjadi limbago adat, menggantikan, sehingga tidak sering kita temukan beberapa negari bersengketa karena kerapatan adat pula yang mensahkan atau tidak sahnya datuk-datuk negeri. Padahal itu urusan limbago. Nah, itu persoalan. Nah, 3 itu yang bermain di negari, limbago adat, organisasi adat, dan pemerintah negari. Dan hubungannya adalah konsultatif. Kemudian di dalam limbago adat itu ada unsur-unsur. Yang pertama pelaksana undang-undang, dan yang punya otoritas membuat undang-undang adat itu adalah nanti tiga sejarah tadi itu. Penghulu, ulama, jadi pandai. Dan itu sekarang hampir tidak fungsi. Karena itu lemah, limbago adat ini menjadi lemah. Nah, kemudian yang muncul tadi adalah kerapatan adat nagari. Karena itu jadi problem. Di satu sisi di dalam perda tadi kan diperkecil untuk legislatif, dan itu bertabrakan dengan nama
kan itu sendiri. Jadi terjadi kerancuan dan itu dalam politik menjadi sebuah fenomena yang diperdebatkan untuk melemahkan pelaksanaan tadi. Nah kemudian itu di dalam kelembagaan. Nah saya singkat saja, mungkin sudah Makari sudah melihat kepada saya apa amanat dari yang boleh kita rumuskan dari Tambo tadi. Ada amanat. Kalau ada slide ya. Kalau saya ingin memperlihatkan di akhir saja. Slide terakhir. Kelembagaan sudah punya 3, ada Limbago Nagari, ada KAN, dan ada Peradilan Negari PAN. Soal pengisian jabatan di dalam Tambo ini sudah diperlihatkan yang diperbolehkan masuk menjabat di negari itu adalah orang yang berbangsa. Jadi orang berbangsa itu orang babanso, bakat turunan atau basuku lah, suku itu dianggap bangsa. Tak basuku jangan diambil memerintah, itu keras ya. Cuma tidak pakai jelasan. Dia tidak menekankan menang harus PHD kan, penting bersuku. Nah di Minangkabau tidak diskriminasi sebenarnya, orang luar pun masuk. Seperti Ibu Profesor tadi menjelaskan, ada Malako jelas kan. Malako itu tabang menunggu hingga mencakap sudah Malako, sekarang sudah orang Minang, tidak boleh lagi disebut apa itu. Untuk Malako itu di peradean kan, di pesta kan. Dan siapa tadinya Jawa masuk Minangkabau sudah beralih Malako, tidak boleh disebut orang Jawa. Kalau itu orang Jawa kadado kan, ada denda. Karena suku berkasih suku. Nah seperti itu. Kalau sudah bersuku ya sudah boleh kan. Nah kemudian yang kedua, orang akal, apalah yang pendidikan akal. Orang berakal tidak boleh orang bingung menjabat. Saya tidak tahu mana perbedaannya ya. Tahu mesti tahu dengan salah bana. Tahu jogino bala malu. Tahu cupah dengan tak. Tahu adat Jolibago, tahu akan merusak nagari. Itu halaman 153 Tambo ini terbaca di situ ya. Kemudian ada 10 tanda-tanda orang berakal ini yang akan diperbolehkan memimpin nagari. Yang pertama adalah dia pandai berbicara, manis mukanya, tak terlalu banyak cemberut saja. Itu pemimpin, ini leader ya. Leader. Jadi teori manajemennya serahkanlah pada pakar manajemen ya, bagaimana pemimpin yang suka senyum ya. Kemudian suka memberi. Kemudian dia tidak akan berkata kalau tidak dia berpikir. Jadi berkata dan tafakur itu sejalan. Ketika berkata tidak lupa Allah, takut membuka aib orang atau takut sekali terjebak ke fitnah. Saya kira ini yang sekarang yang merampak kita sebenarnya. Kemudian diri berikutnya merendahkan diri dan tidak sombong. Berkata mulutnya manis. Kalau mulut manis saya percaya ya. Tapi begitulah pandai menyusun kata kali ya maksudnya. Kemudian berkata pandai berisyarat. Ini sifat Minang tidak terlalu verbal ya. Kemudian yang berikutnya adalah pandai memelihara lidah dan hati. Dan itu menunjukkan sifat-sifat ketaatan tadi kepada agamanya. Inilah secara prinsip syarat-syarat orang yang akan memimpin negara. Kemudian di dalam Tambo yang akan menjadi basis itu, ABSPK tadi dirumuskan sebagai undang-undang tertinggi, undang adat Minangkabau itu terdiri dari
15 pasal, 90 ayat, 3 bahagian. Ya. Pada bagian pasal 5 itu ada dikatakan di situ bahwa orang Minangkabau akan kacau kalau tak diikat dengan tali dan tigo. Tali itu dirumuskan menjadi tali tigo sepele. Tali itu hukum. Jadi dalam hukum apa? Lebih banyak. Nah, jadi tali tigo sepele tadi dirumuskan bahasa anggota bahwa hukum kerasa dipreso bahwa ke anu dipati dalam buku besar ini candong itu jelaskan secara luas bahwa dasar anggota itu adalah hukum syarat dasar adat Minangkabau ini Islam Al-Quran itu dasarnya. Di muka ini ada dunia ini yang langsung Al-Quran, tapi ini banyaknya salah paham. Kitabullah itu Taurat, Injil, Al-Quran, dia juga kitab yang lain. Nah, kalau ada ulama seperti itu ada selesai ya. Jadi pada itu Kitabullah itu sudah ada rumusan. Mau Kitabullah istiqamah, mau istiqamah buat Al-Quran. Kitabullah Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Baqarah ada juga bahwa wa anzala Taurat wa Injil hudan min qablu hudan linnas. Surah Al-Imran ya. Al-Imran bahwa dulu diturunkan Injil Taurat itu menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Dahulu min qablu dahulu. Kemudian ada Quran diturunkan Al-Quran pembeda ialah Al-Quran Al-Karim. Berarti yang lain itu sudah kuasa menurut paham umat Islam. Nah, itulah yang menjadi dasar adatnya. Jadi dalam pedoman hidup orang Minangkabau ada dan syarat dijelaskan oleh Syekh dan Ar-Rasuli dalam buku sampai itu. Boleh kita pakai dalam perjalanan kita. Yang kedua, hukum adat bahwa hukum karaso di preso pada karaso di bawahnya preso di bawah di bertemu pada satu frekuensi yang sama, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelijen itu yang menjadi hukum. Jadi orang Minang yang dilakukan oleh para penghutu kalau menjatuhkan hukum itu ditimbang nanti yang mengatur dan mungkin menimbang. Kalau dia keponakan mendakwa mendakwah mamanya kita kabau jauhi kepabian dan itu ditimbang-timbang. Jangankan dia memberi kerbau kambing dan dengan kambing berdimakannya tidak. Nah, itu tak mungkin dijatuhkan hukum seperti itu. Ditimbang itu toleransi. Nah, kemudian itu hukum adat. Kemudian hukum negara. Hukum negara itu disebut dengan hukum akal. Semua produk hukum itu diberlakukan. Jadi kali di bawah itu menyatakan kepada kita bahwa Minangkabau memakai sekaligus 3 hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Tidak mungkin orang Minang melawan itu. Nah, kemudian inilah nilai yang mendasari bahwa negara pemerintah negara didasarkan pada 3 hukum tadi selaras ketika itu. Dan tuntutan ketua-ketua kan terakhir dengan membaca kamu dan selaras dengan pemikiran mereka menuntut bahwa negara dimulai dari perda daerah, hukum negara itu harus selaras
hukum adat. Itu tuntut mereka, bukan hukum adat selaras dengan hukum mereka. Itu rawat dan itu tuntut terakhir. Tapi sampai sekarang pakar masih menjadi itu belum terpenuhi oleh kita sekarang. Perda seperti itu. Sekarang sudah ada lembaga yang baru yang harus kita laksanakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, yakni mengenai ASPK. Ini yang berbeda untuk membantu ini. Saya kira tahun ini satu di antaranya yang perlu kita pertimbangkan untuk menggali nilai-nilai adat Minangkabau dan hukum adat itu untuk menjadi baik masyarakat. Itu kan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ibu pancingannya luar biasa. Beban itu ternyata sudah dijelaskan di Tambo, walaupun itu daerah Kota Gadang, bahwa nagari itu berdasarkan pada anggota hukum Iparasu, dan terakhir hukum negara, hukum akam. Nah, apakah ini masih bisa kita coba selaraskan, Prof? Karena saatnya sekarang tampaknya nagari hukum nagari adat ini yang harus menyesuaikan dengan hukum negara. Padahal mana yang lebih dulu, negara itu negara, atau bagaimana posisinya untuk negara kita? Atau kita serahkan saja lah ke pemerintah pusat? Ya, kita dengarkan dari bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas terkait dengan hasil kajian terkait dengan tabur pegadaian atau laringan di menjak Bapak Ibu, terutama di teman kita Dinas Budaya. Terima kasih habis apapun yang memang memberikan dua yang pandai satu berbeda antara nagari yang izinkan aku mengulas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu itu. Aku diberi tugas dalam mencoba melihat terkait dengan transliterasi dan pembicaraan nilai agresivitas bebas. Aku tidak ingin bicara banyak, tapi ingin kacamata kecil saja terkait dengan apa yang disampaikan. Prinsip yang akan kita lihat dari buku pas saya baca luar biasa. Penulis mampu menarasikan dengan baik dan menselaraskannya dengan kondisi dan Minangkabau. Apalagi di sana ada yang saya kutip satu, kata penulis juga mencoba mengkaitkan dengan teori-teori modern. Ada di sana John Locke dan juga ada Montesquieu di situ. Lalu disandingkan dengan konsep Minangkabau itu sendiri. Bagi saya pribadi sebagai generasi yang dikatakan tidak pernah merasakan hidup Banagari karena saya waktu masih kecil. Saya masih ingat Nagari itu perubahannya itu dari tahun 74 itu usia saya baru 4 tahun. Jadi saya nggak tahu betul bagaimana kehidupan Banagari waktu itu. Namun demikian setelah saya mencoba pelajari tentang bagaimana tentang Nagari, terutama pasca reformasi,
saya melihat ada pertanyaan besar di otak saya itu, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah nagari yang akan kita bangun ini apakah nagari yang sebelum merdeka, atau nagari pasca kita merdeka, atau nagari reformasi? Itu pertanyaan yang saya sampaikan. Ternyata tidak satu pun yang bisa menjawab nagari apa yang akan kita bangun. Karena persoalannya adalah dengan undang-undang negara tahun 99 dulu yang pasca reformasi itu. Kita terlalu euforia sekali dengan reformasi. Terpilih dari itu sebenarnya kita jadi sedikit bangga, senang hati pada saat kita dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dan juga kita sebelumnya telah menerbitkan juga dalam perda tentang nagari yang bertolak kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan tentang desa. Cuma ada sedikit gejolak dari masyarakat itu adalah apakah nagari ini bisa kita samakan dengan desa? Itu pertanyaan selalu menggelitik di telinga kita. Karena pada saat ini nagari yang dulunya hanya sekitar 500 sekian, sekarang sudah 1000 sekian. Jadi jumlahnya sudah berlipat ganda. Akan pada satu pertemuan di Agam ada rencana pembakan nagari, termasuk nagari saya katakan saya orang pertama yang menentang kalau nagari kami dimekakan, karena hilang kebutuhan nagari dan sang nagari itu hilang. Sehingga nagari itu hanyalah pergantian nama aja dari desa ke nagari. Dengan adanya kajian yang dibuat oleh Ambulator Hido ini membuka mata kita sebenarnya, bahwasanya sebenarnya kalau kita lihat nagari tadi ini sama dengan konteks zaman Belanda kita menangani replik mini replikan, di mana sana itu kita mengenal ada 3 lembaga, ada legislatif, ada eksekutif, dan juga ada yudikatif. Tadi yang sudah telah bicarakan hal itu. Yang baik bagi kita adalah pasca merdeka yang namanya yudikatif tidak ada lagi, hilang, nggak ada. Yang adanya pencabutan dan pembubaran pengadilan adat waktu itu. Sehingga kita dihadapkan hanya dengan konsep adalah pengadilan umum yang ada hari ini. Namun menarik, pasca disahkannya undang-undang KUHP yang baru, kita melakukan pidana yang baru, itu membuka lagi peluang bagi kita untuk mendirikan peradilan adat. Cuma peradilan adatnya bagaimana, ini masih dalam lagi pembahasan. Karena dibuka tapi dibatas. Karena hampir seluruh delik itu sudah ada dalam KUHP. Jadi ini suatu pertanyaan besar. Terlepas dari itu, yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya kalau kita bicara tentang nagari hari ini, kita hanya dihadapkan dengan 2 unsur saja, yaitu unsur pemerintahan nagari satu, dan unsur namanya Badan Musyawarah Nagari bagus, atau juga ada peraturan nagari. Hanya itu yang tidak ditemukan. Yang ada hari cuma itu. Dan mereka boleh katakan berkolaborasi untuk membangun nagari dengan kewenangan mereka masing-masing. Itu dari hari ini. Kita menyadari dahulu dari apa yang kita baca dalam buku-buku yang namanya nagari di bawah kepemimpinan wali negara itu adalah ditunjuk oleh ingin tahu. Itu yang saya tahu. Kalau sekarang kan tidak. Kita sudah mengarah kepada nagari modern, di mana nagari itu melalui proses demokrasi langsung, sehingga tercari-carilah nilai keutuhan masyarakat nagari hari ini. Bahkan saya kaget juga untuk menjadi wali nagari sampai habis 200 juta juga. Ini kaget juga. Padahal jadi wali negara itu hanya 5-6 juta satu bulan. Apa yang mereka dapat? Ini pertanyaan ini.
jadi ini suatu hal kayak begitu. Pada sisi lain, kan berdasarkan Undang-Undang Perda 2018 itu hanya memiliki kewenangan berkaitan dengan saku dan saku dan membantu penyelesaian persoalan konflik dalam nagari, hanya itu. Nah, pada sisi lain, kami itu juga diberi kewenangan hanya sebatas saku dan saku tadi, terutama menyangkut tanah wilayah. Pada sisi lain, tanah wilayah ini pun pada hari ini diupayakan untuk disertifikatkan oleh pemerintah. Makin berkuranglah fungsi yang namanya kepala negara. Walaupun yang mati. Pada sisi lain, kita hari ini juga dihukum dengan persyaratan. Nagari itu atau desa itu disyaratkan mempunyai jumlah penduduk sekian. Kita paham, paling sedikit mesti ada yang namanya 100 jiwa atau 200 kakak. Makanya enak menambahkan nagari-nagari. Nagari ini kan terjadi berjauh-jauh. Dalam buku yang sudah begitu tadi sebutkan, bahwasanya nagari itu tidak langsung berdiri. Dusun, Tarata, Bapoto, baru nagari. Ada 4 tahapan. Sekarang tidak cukup dengan jumlah kakak atau jumlah penduduk 1000 orang selesai. Itu yang terjadi. Maka banyak nagari, satu nagari jadi 4 nagari, 5 nagari hari ini. Ini problem banyak. Nah, kemudian kita untuk memahami ada satu hal yang mesti kita lihat. Kalau kita lihat dalam perkembangan dan yang ada dalam Perda nomor 7 itu sebenarnya tetap memberikan celah kepada kita dengan prinsip apa yang kita pahami dalam sejarah nagari itu. Pertama adalah nagari itu memiliki kewenangan mencakup apa? Urusan pemerintah yang sudah berdasarkan hak asal usulnya. Urusan pemerintah yang berdasarkan hak asal usul negara. Ini menarik bagi kita. Kalau kita melihat kewenangan itu urusan pemerintahan, ada pembatasan hak asal usul negara. Berarti dia hanya berkewajiban dan berkewenangan hanya mengurus sesuatu yang berkaitan dengan anak nagari dan wilayah nagarinya saja. Itu yang ada. Nah, pada sisi lain, kita dihadapkan dengan konsep adalah peraturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat atau hak asal usul negara itu berdasarkan hukum adat yang berlaku salikan nagari. Ini jadi masalah bagi kita, salikan nagari. Nah, pada saat kita berhadapan dengan hukum adat salikan nagari, ternyata intervensi undang-undang negara itu sengaja untuk menyerus keberadaan dari hak asal usul negara itu sendiri. Saya menemukan beberapa hasil penelitian mahasiswa terkait dengan peralihan saku yang mana semuanya itu berdasarkan SK kepala daerah, bukan lagi berdasarkan memang musik dari bumi, tapi berdasarkan dari atas ke bawah, top down. Itu terjadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, hakikat daripada adat salikan nagari sebagai bagian daripada tali Kipusattigin itu jadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena dominasi hukum negara hari ini makin kuat. Oleh karena itu, mesti ada upaya bagi kita untuk bisa melestarikan kondisi dari negara adat kita itu, bagaimana bisa makna secara esensial atau filosofi daripada tali Kipusattigin itu kita dijawabkan, dan itu adalah BCSB. Itu yang kita harapkan sebenarnya.
saya ya Dinas Kebudayaan telah melaksanakan pemilihan nagari yang melaksanakan ABS-SBK, tapi nagari yang berani menyatakan dirinya telah melaksanakan ABS-SBK nyaris tidak ada. Kenapa? Karena problemnya dari perda itu sendiri. Perda itu belum pernah ada satupun daerah di Sumatera ini dulu ada penanggap special project, tapi batal juga menindaklanjuti perda yang nomor 7 tahun 2014 itu. Kenapa? Karena memang perda itu tidak menggambarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kalau kita lihat dari konteks legislasi di nagari itu, perintah nagari justru mempunyai peran yang amat dominan. Kita sebut saja misalkan peraturan nagari. Peraturan nagari dibuat oleh Bamus ya bersama wali nagari. Nah, problem kita adalah hak mengusulkan peraturan nagari itu sendiri itu dari siapa? Kami punya pengalaman menandingi beberapa nagari dalam rangka penguatan hak konstitusi nagari. Itu justru nagari itu selalu terbentuk pada saat ya harmonisasi di tingkat kabupaten ini. Ini pertentangan akhirnya ada jadi. Padahal kita bukan kewenangan Bamus sebagai representasi dari masyarakat bersama warga nagari membuat. Jadi akhirnya apa? Regulasi yang ada itu masih regulasi yang sifatnya umum, belum mencerminkan ABS-SBK. Dan begitu pula peraturan wali nagari. Peraturan nagari pun yang ada hari ini hanya menggambarkan adalah bagaimana kita menurunkan peraturan paling tinggi kepada peraturan paling rendah. Itu yang ada. Bukan lagi berdasarkan nilai-nilai tadi 3 satelit. Tidak. Itu problemnya. Kemudian juga dari konsep tadi kita juga memang ada tuku tiga sajarannya. Ini juga perlu ya jadi praktik kita. Tadi yang Dr. Bagito menyampaikan bahwasanya tiga tuku sajarangan ini boleh katakan adalah dapur untuk membangun negara. Karena sekarang ada niat mama, alim ulama, dan cahaya pandai. Di situ dapurnya. Nah, sekarang problem kita adalah bagaimana mensinergikan ya, konsep tiga tuku sajarangan dalam konteks pembangunan. Nah, wadahnya sekarang dibatasi hanya ada pada Bamus atau lembaga yang sama istilahnya. Nah, itu dengan keterwakilan dan keterwakilan itu pun sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh ya. Kalau kita lihat dari konteks ya para tungku tiga sajarangan itu ingat mama lebih kepada hanya menjaga adat, menjaga, tidak lagi berusaha bagaimana melestarikan dan mewarnai kehidupan masyarakat nagari, hanya menjaga dan menjaga itu pada hal sifatnya seremonial, barale, itu yang ada. Dan itu pun sudah tergerus juga hari ini. Sehingga ujung-ujungnya hanya ungkapan klasik yang akan persatu dan persatu. Itu aja. Bagaimana harmonisasi bisa diwujudkan? Itu. Kemudian alim ulama juga hanya sebatas jaga agama hari ini. Bahkan ada ungkapan alim ulama nggak boleh bermain politik. Sampai ke situ cukup di agama saja itu ranah-ranah agama. Itu jadi keliru. Kenapa? Karena alim ulama itu orang yang menentukan dari bidang moral, akhlak, budi pekerti, kepada nasihat, kepada pertengahan itu peran daripada ulama. Nah, dan lebih-lebih kita berkata ciri pandai itu lebih menjaga pengetahuan. Problem kita hari ini ciri pandai itu lebih banyaknya memberikan gagasan. Ya bagaimana ini dibangun, usaha ini dikembangkan, ini kita lakukan, hanya sebatas itu. Bahkan bagaimana dia mendapat investor ke nagari dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah akibatnya
fungsi tuku tiga sajaran ini jalan sendiri hari ini. Ini problem bagi kita. Bahkan ada upaya untuk saling mendominasi. Biasanya dominasi itu adalah bagian dari kerja partainya. Oleh karena itu, kita berharap dengan ABSSBK di negara yang ada kajian ini, bagaimana keterlibatan tiga sajaran tadi itu dalam hal pengambilan keputusan. Ini penting kita budayakan itu. Kemudian bisa memfungsikan diri sebagai pengawas dan kontrol. Ada satu konsep hukum yang terbaru hari ini ini lagi dikembangkan. Dalam konteks politik hukum hari ini, regulasi yang dibuat itu harus menggambarkan adalah hukum yang humanis. Hukum humanis itu satu karakternya adanya keterlibatan masyarakat sebagai kontrol, pengawas. Nah, itu penting. Oleh karena itu, kalau kita laksanakan konsep tuku tiga serangan ini dengan memfungsikan masing-masing kelembagaan ini sejalan, dan juga begitu dengan cara pakainya juga akan berfungsi sebagai memberikan informasi. Nah, tiga tadi sendiri sudah saya sampaikan tadi, ini tidak terlalu banyak ya, pembinanya, landasan dan sebagainya, oke. Nah, cuma yang disampaikan adalah dan makna tadi tiga samping ini hari ini disampaikan juga dari Ibu tadi, bagaimana kita menselaraskan. Problem kita hari ini adalah kelemahan kita masih tidak berani mendeklarasikan ABSBK walaupun undang-undang sementara sudah ada. Saya kemarin membahas Ratperda masih malu-malu menyatakan berdasarkan ABSBK, gak berani menyatakan padahal amanah undang-undang sementara sudah ada, masih ragu. Nah ini kan problem. Kenapa ini jadi problem? Kan kita tidak memahami apa yang sampaikan Ibu Indo tadi. Apa esensi daripada ABSBK itu sendiri? Nah ini problem. Oleh karena itu, ini PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa memposisikan itu. Oleh karena itu, saya berharap nanti kita dalam makna memfungsikan atau meredefinisikan kali tiga satu ini, pertama adalah harus kita memahami bahwasanya keberadaan dari hukum adat, hukum negara, hukum agama itu merupakan upaya untuk melegitimasi keputusan. Harus berdasarkan pertimbangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan harmonisasi setiap regulasi yang dibuat oleh tingkat daerah dan berdasarkan konsep itu. Jadi harmonisasi kita pentingkan. Yang terakhir menurut saya yang penting adalah disitulah kekuatan Minangkabau ini. Sebagai karakter Minangkabau kita di situ sebenarnya membedakan. Oleh karena itu jangan sampai kita melihat di situ di masalah, tidak. Oleh karena itu dengan adanya konsep tuku tiga sajaran kali tiga samping, saya lebih mengingatkan kita semoga apa? Agar tuku tiga sajaran ini lebih fokus bagaimana membangun kemanusiaan. Jadi adanya community development di situ, membangun masyarakatnya. Mulai dari mama, alim ulama, ceria pandai, anak nagari, buruh kanduan, itu kita bangun kemampuan itu. Jadi keberadaannya sebagai menjaga keseimbangan kekuatan dan menyelesaikan masalah itu penting. Sedangkan tali tiga samping sendirilah menjaga keutuhan adat, syarat dan undang-undang itu penting dengan melihat harmonisasi dan harmonisasi tadi. Nah, bagi problem yang ada ini problemnya sedikit lagi, sedikit. Problem kita hari ini adalah pertama adalah keberadaan tali tiga samping dan buku tiga sajaran itu mulai tergerus. Itu pertama. Kenapa? Adanya tumpang tindih dan hukum positif. Itu problem kita. Kedua adalah implementasi syarat. Ini masalah bagi kita. Kita tanggung. Saya sempat pada suatu daerah Bapak Ibu, gak jauh di kampung saya ada orang melakukan perzinahan, hanya disanksi oleh
Wali Jorong itu dengan 10 saksinya. Di mana lagi ini mama? Itu ya. Itu. Kemudian juga adalah kualitas untuk mengintegrasikan ya fungsi-fungsi tadi. Ini memang dibutuhkan political will dari pemerintah kita agar memang harapan kita itu memang bisa kita wujudkan. Oleh karena itu nanti kita jangan berharap jangan sampai ada yang dominasi, baik itu jadi pandai ya, termasuk juga erosinya mama itu juga terjadi hari ini. Yang juga lah kepentingan politik lokal juga terjadi. Ini problem kita ya, berkaitan secara keseluruhan. Oke, demikian saja mungkin karena ini cukup panjang ya, yang disampaikan. Nanti bisa cepatkan diskusi. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Bapak dan Ibu, ini mama langsung mengambil kedudukan gua. Allah mulai jalin apu dan masalah dalam persoalan memperkuat eksistensi nagari dalam berdasarkan nilai-nilai Keminangkabauan. Ternyata sudah ada sejarahnya, ada dalam Tambo, dan pastilah itu menjadi dasar juga. Kemudian juga disampaikan Tigo tadi Sabdin dalam artian ada undang-undang, ada agama, ada dan undang-undang negara yang harus berkelindan, tidak boleh menjadi satu atau saling menghilangkan. Ada di situ tungku tiga sejarangan, tungkunya harus berjarak, jangan sampai ditumpuk menjadi pijakan untuk orang tetapi yang lebih tinggi. Ini persoalan kita sehingga negara itu sampai saat sekarang tidak jelas apakah nagari itu hanya sekedar nama dalam konteks kepemerintahan konteks pemerintahan Indonesia, atau memang nagari itu menjadi produk budaya Minangkabau dengan dasar-dasar Keminangkabauan. Bapak dan Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita serahkan dulu kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat apa yang dapat disampaikan dalam hal seminar kajian seminar hari ini, khususnya mungkin persoalan nagari karena sudah Dinas Kebudayaan sudah ada penilaian nagari ya Pak ya. Silakan. Bapak dan Ibu, setelah ini masih ada narasumber yang akan membahas tentang pakaian adat Minangkabau yang gak kalah serunya mungkin. Silakan Pak Kadis, Bapak Dr. Jeffrina. Ya, terima kasih Pak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, menghormati narasumber Pak Dr. Yunus Yunus, Ketua Benindo dan Prof. Pusrahiri, dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari pagi tadi sampai hari ini pembahasan kita terutama menyangkut tentang nagari dan fungsi perannya. Dari sampaikan pidato dan Prof, kita sampaikan pertama, kita ingin seperti itu Prof, adanya peran nagari itu di mana berjalannya tiga tali satelit dan tunggu tiga sejarah itu. Nah sampai saat ini peran itu tidak nampak, dan kami bersama Pak Datua Ido dan semua tim penilai sudah melaksanakan penilaian nagari ABS-SBK untuk seluruh Sumatera Barat. Tapi betul kata Pak Prof tadi, tidak semua nagari yang melaksanakan seperti itu. Dan baru yang terpilih baru 3 nagari ya Pak Datua ya, 3 nagari yang memang pelaksanaan ABS-SBK ini, dan juga dan seperti Prof sampaikan tadi, kali 3 satelit dan tunggu sejarah itu sudah mulai jalan. Yang kita temui hari ini di nagari-nagari itu sebagian besar dicuekkan dari nenek mama, ahli ulama dan candi pandang.
sebagian daripada datuk-datuk yang diangkat, katakanlah tokoh masyarakat, pemangku adat itu tidak paham adat budaya. Dari analisis kami di lapangan yang kami telah laksanakan bintek minyak mama pemangku adat di hampir seluruh kabupaten kota, terdapat seperti itu. Tidak semua lagi yang paham terhadap adat budaya Minangkabau. Dan sebagian daripada ininya datuk kita ini diangkat dari mama yang dirantau, dan yang pulangnya kali sekali tahun, kadang-kadang yang 3 hari di kampung. Jadi tidak diberikan pengetahuan adat budaya kepada anak kemenakan. Dan suatu kali pernah kita dengar mamanya tibo kamerakannya bahasa pendeknya, bercelana pendek, baju KTP lo gitu, tali satu lo. Jadi peran minyak mama itu tidak dihargai lagi. Dan ini salah satu kendala kami di lapangan, peran ini tidak jalan dari minyak mama. Sehingga beberapa nagari itu dijalankan seperti biasa saja, rutinitas dari oleh wali nagari dengan kegiatan pemerintah saja. Nah, keberadaan daripada minyak mama ini yang semakin lama semakin kurang. Nah, ini kami lakukan terus melalui Dinas Kebudayaan, melalui workshop. Kita berikan workshop ya pada tuh ya, termasuk bintek-bintek pada seluruh minyak mama yang kita kerjasama dengan anggota DPRD. Nah, itu terjadi seperti tadi, peran itu sudah mengecil sekali bagi minyak mama. Dan malah sekarang ada beberapa kabupaten kota minyak mama dibacakan. Sampai kini ada kegiatan kami anggota DPRD yang meletakkan bukitnya ke Dinas Kebudayaan. Sampai hari ini dananya besar sekali, gunanya untuk pengukuhan datuk-datuk ini di kabupaten kota. Hampir kalau tidak salah hampir 500 orang mau yang kita kukuhkan, tapi diantaranya terbelah. Dari 500 ini terbelah, setengah pro dan setengah lagi melawan. Ada yang kan diresmikan oleh wali negari, ada kan diresmikan oleh Elkam. Jadi antara mereka berdua tidak sebelah, tidak ada titik temu. Sampai hari ini sekarang sudah Desember. Sejak Januari kami ingatkan supaya berdamai, supaya pengukuhan ini bisa laksanakan. Karena memang kita ketahui tidak semua ini datuk-datuk kita itu punya finansial. Untung dibantu oleh anggota DPRD, tapi tidak ada damai seperti ini. Lampir pesino pun suku keluari kan, akhirnya damai. Jadi itu salah satu yang mungkin yang keduanya terjadi di kenagarin kita. Kemudian ketiga, Bapak Ibu sekalian dan juga Prof dan Pak Datua, betul kata Pak Datua tadi, stimpul semuanya sudah dicuekkan di dalam negara. Pak Prof, kami sudah siapkan pernah, bayangkan, kami melalui Dinas Kebudayaan sudah siapkan peraturan nagari. Lu tinggal mencontoh aja lah. Alhamdulillah kemarin diminta oleh Pak Cilim Solo, pada yang nagari Paninggahan, Pak Samsul Rahim, dia minta ke kami berikan. Alhamdulillah 2 hari sudah itu dia kirim ke saya, bahwasanya di nagari Paninggahan sudah kita buatkan pernah mencontoh yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan. Di sana kita buat uraikan terus apa fungsi Urubala, fungsi manti, fungsi wali negari, itu lengkap semua. Sehingga tinggal memakai, memasukkan saja lagi. Nah, beberapa kabupaten kota kita tawarkan, ada yang mau, ada yang tidak. Tapi kalau ada yang mau, langsung dia terapkan. Kondisi ini seperti yang terjadi di nagari sekarang, Pak Prof. Jadi kalau tidak segera kita lakukan, apalagi penyelesaian tanah wilayah tidak bermasalah, masalah hukum dan adat yang lainnya yang masih banyak yang perlu kita selesaikan di nagari. Jadi ada kita dengar selentingan, ada membuat DIM, provinsi DIM. Ini yang penting betulnya ada, turunlah ke lapangan orang-orang yang mau bentuk DIM itu. Lakukanlah pencerahan kepada masyarakat kita.
jangan kita bergaul di atas saja, di bawah tidak diperhatikan. Sehingga perlu kita, kalau memang pengen itu, berdayakan kembali masyarakat nagari, berdayakan wali nagari, berdayakan tadi tiga tuku sejarangan dan tiga saja pilih itu. Ini sehingga ini kalau ini berjalan dengan baik, saya yakin Sumatera Barat akan lebih maju dan itu akan berkembang dengan baik. Kalau dari nagari ini sudah kita mulai pembangunan ini dengan baik dan juga sesuai dengan kaidah hukum yang kita ada. Mungkin itu saja Pak Datuk Makari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan Bapak Jeffrey, luar biasa ternyata beliau tidak hanya sekedar mendengar tapi sudah mempunyai histori yang bersimpan terkait dengan turun ke daerah di negara-negara. Bapak dan Ibu, tiga tengku sejarangan, tiga tali sepilin, itu saja kita lemah di dalam unsur-unsur tadi dan unsur-unsur tungkunya. Tambah lagi sekarang ada solusi, katanya bikin struktur baru. Nah, ini fenomena yang berkembang, itu apakah muncul dari bawah, tapi tidak munculnya dari pangana-pangana orang Jawa. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami jika ini kita lihat persoalan nagari dan penguatan nagari itu dari perspektif Kemenangkawan seperti apa, khususnya APSSBK. 3 orang kita minta, 1, 2, 3 dulu, gantian. Ya, dulu yang duluan ya, 3 oke, 4 sama Undo. Jadi 2 Bapak yang di belakang, kemudian Datuk udah tadi tunggu betul yang kedua sabar kami mohon diskusi ini akan lebih padat dan singkat jika kita tidak melebar kemana-mana. Kita hanya bicara soal bagaimana penguatan nagari dari perspektif APSSBK yang sudah dituliskan di dalam Tambu. Silakan Pak Datuk. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Jalan Giri Tanjung dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Saya bersyukur hari ini kita sudah sama pandangannya dan juga satu keinginan tentang revitalisasi atau penguatan terhadap negara dalam mengimplementasikan APSBK. Nah, persoalan APSBK ini menurut saya antara narasumber dan juga pembahas dan juga hadis tadi pada dasarnya sudah bersama. Persoalan itu terletak pada PTS. Jadi APSBK itu, implementasi APSBK itu kuncinya pada PTS. Tungku tiga sejarangan, tali tiga sapilin. Nah, tungku tiga sejarangan itu perlu penguatan, dikuatkan dulu. Kalau ini mama, alim ulama, cari pandainya tidak kuat dalam memimpin negara, ya, itu tidak akan mungkin negara akan kuat. Maaf Pak Datuk, gimana cara menguatkan ini? Nah, cara menguatkannya, tunggu tiga sejarangan supaya kuat. Tali tiga sapilin harus kuat. Apa yang dimaksud dengan tali tiga sapilin? Di dalam diri seorang ini mama itu ada di situ jadi pandai, ada di situ alim ulamanya, baru dia kuat alim ulama itu. Di dalam diri jadi pandai ada unsur ulamanya pada dirinya, ada unsur bini mamanya. Nah, sekarang kita contoh profesor ini, dua profesor ini. Tanya mereka ini, kenapa dia bisa kuat? Ya karena ketiga-tiganya ada pada dirinya. Unsur ulamanya ada, jadi pandainya ada, bini mamanya yang ada. Baik, terima kasih. Sekarang kita lihat di bamus itu, jangankan sekali setahun, 1 kali 5 tahun Pak Jody, belum tentu ada peraturan negara yang lahir Pak. Jangankan inisiatif dari bamus, inisiatif dari wali negara pun untuk peraturan negara
itu tidak muncul, Pak. Paling-paling Anda menentukan rencana anggaran tentang negara itu sekali tahu. Nah, disinilah persoalannya, Pak. Bagaimana kita melakukan semacam penguatan terhadap TTS ini. Ya, kita sudah paham. Ya, jadi penguatan Tungku Tigo Sajarangan. Ya. Setiap unsur TTS itu ada kalau dia penghulu, dia juga memahami soal adat, dia soal mengamani soal agama, memahami soal hal-hal kepemerintahan, kan gitu. Kan sudah sama saya yang moderator, kan? Ya. Sudah kan? Kan sudah sama kita kan? Sudah. Iya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Tawarannya kan jelas. Nah, tawarannya jelas. Kita mau agar merucut ke situ. Penguatan tentang negara tadi sudah ditawarkan oleh Pak Dato. TTS itu harus dikuatkan unsur-unsurnya. Gimana menurut Pak Dato? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrizal dari DPP Lakam. Jadi pada kesempatan ini izin kami menyampaikan kepada Bapak narasumber dan Bapak moderator, ini nampaknya kita itu harus saling kesempatan untuk saling mengkoreksi. Pertama tadi kan disinggung, Pak Kadis kita pada sudah banyak berjalan kemana-mana, sudah tahu belum apa titik persoalannya. Nenek mama tidak dihargai lagi di kampung atau di kaum atau di kota kenakannya. Sementara yang akan menjalankan aturan adat tadi atau pemangku adat tadi adalah nenek mama atau penghulu tadi. Makanya kalau kita bisa lihat di sini, hal ini terjadi karena pertama tidak ada kompaknya antara orang Samando dan mak rumah. Mak rumah punya merasuk punya kemenakan. Orang Samando sebagai bapak mempunyai anak, tapi tidak sepakat untuk mengarahkan anak kemenakannya untuk kepada jalan kebaikan. Apakah itu menurut aturan adatnya atau menurut aturan syariatnya? Apalagi nanti menurut aturan hukum positifnya hukum negara. Ini karena mungkin bisa dampak. Sekarang ini kan sudah sangat ditonjolkan mengenai hak asasi manusia, hak. Kita tervirus di sana. Kita coba lihat juga guru-guru sudah tidak bisa lagi menegur anak didikannya. Kalau ditegur sudah kena hak atau kena segala macam. Ini solusinya apa betul? Ya, solusinya pertama aturan dan pemerintah yang memeras kepada pemangku adat harus tegas kepada anak-anak. Contohnya ya, tentu ada kebijaksanaan dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dari segala kewenangan, yang sangat luas kewenangan dalam mengatur daerah atau negara ini. Nah, kalau itu nenek mama ditugaskan dengan misalnya kalau memang mana dikatakan mana salah dikatakan salah. Anak kemenakan tadi kalau itu salah ya salah, bukan berang. Orang Samando itu bukan satu berang. Ini kalau yang kemenakan yang diberang oleh mama, orang Samando itu kan tidak setuju. Bacakan itu belum para dulu perang latihan. Mungkin itu salah satu penyebab. Ya, tapi kalau dari akarnya itu kita perkuat, nenek mama dihargai oleh anak kemenakannya, orang tua dihargai oleh anaknya, nenek mama akan menjalankan aturan adat. Sehingga aturan syarak adalah sebagai sandi dari adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah yang biasa kita sebutkan tadi. Makanya untuk itu Tigo Sadi 9 mungkin baru bisa berkembang. Demikian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan keluarga sebagai kelompok kekerabatan keminangan Kabawan, gitu ya Pak. Nilai-nilai itu mulai dari keluarga, nenek mama, Samando, dan ruang lingkup keluarga itu. Kalau tadi unsur-unsur TTS-nya mulai mengerucut kepada keluarganya itu. Jangan sampai keluarga dan penghulu itu tidak selesai dalam menerapkan nilai-nilai ada asli syarat asli kita. Jangan begitu. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Sebentar Pak, pada tua itu jalannya dulu. Yang dia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tompang salam kanan dulu. Pertanyaan saya pada hari ini masalah Tungku Tigo Sajarangan, Bapak Doktor dan Bapak Profesor. Bilo waktu
tumpung tiga sejarangan kau dilaksanakan duduk semeja. Apakah hanya dalam upacara adat saja? Apa ada duduk semeja dalam memikirkan pembangunan nagari atau dalam pemerintahan? Pertanyaan kedua, apa saja yang dibahas? Keputusan apa yang diambil sebab selama anu caliak kaum agama jalan di garisnya, kaum adat jalan pula di tugasnya, jadi pandai jalan di tugasnya. Ambo tak mencari di dalam satu meja nih, duduk sayo sakato. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah Kota Padang sekarang sudah hadir Gubalang Kota. Nah, apa pula batasan tugas mereka? Karena ambo dengar kalau mama itu kan kalau kampung kacang balimpiang tampurang yang ngaliwakkan bawa menurunkan suaso anak di pangku kemanakan di bimbiang jago nagari jaminaso. Ini mau jago nagari jaminaso. Nah, ini ada di balang nagari menjago nagari. Kira-kira mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ancok tuh penghulu-penghulu tertentu diajak duduk semeja dan pejabat, itu kan hebat. Tapi kok ketua rasanya itu, oh enggak, kira kan banyak ini Pak penghulu itu asal ini duduk semeja dan pejabat adalah hebat memang itu. Kalau gua nak menakan tidak jabat selesai, aku nak disikor Pak di kampung Ambo. Baik, nak gampang silakan Bu. Belum duduk semejanya udah tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu Anak Negeri. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang salah satunya banyaknya perceraian, perselingkuhan, per-LGBT, perempuan sama perempuan di Minangkabau sekarang sangat luar biasa tercemarnya nama Minangkabau. Salah satunya mungkin perasaan saya sendiri sebagai guru BK, sebagai orang yang bergelut di tengah masyarakat, yaitu kalau bagaimana ada aturan kita buat khusus untuk Minangkabau ini tentang pernikahan. Jadi sebelum nikah itu lah ngerti no fungsinya ibu, fungsinya ayah, fungsinya itu awak wego peraturan khusus di Minangkabau untuk meningkatkan marwah Minangkabau yang dipandang orang. Sekarang marwah Minangkabau ini sudah jauh ke bawah di hadapan orang. Banyak bertemu ini, itu dan lain-lain. Mungkin salah satu negeri kita ini terancam bencana supaya Allah ingatkan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Rasa-rasanya di perasaan itu maafkan. Yang kedua, bagaimana kalau aturan itu sebagai kita orang berbudaya, orang bermasyarakat, orang yang beragama, yang kita tahu semuanya itu terakhir dari kebanggaan kan. Tetapi sekarang kan itu makna tuh, mohon maaf kalau awak mau sertifikat dan buat nilai rupiahnya mak. Itu tanah ke aku kan dijual atau ke aku. Kalau kan dijual 10% untuk kami. Pernah itu terjadi pada kami pribadi. 10% dari nilai tanah itu meminta untuk tanda tangan maaf, mohon kali maaf. Mungkin kurang kebudayaan bisa juga mengusulkan kalau kamu punya aturan lah dalam negeri menegakkan atau mengaku lah namanya di Minangkabau sebegitu tega hatinya asal buat sertifikat itu lah dianggap orang kaya. Ada yang mau sertifikat itu kadang-kadang orang miskin akhir kurang tak pakai sertifikat di Minangkabau karena yang dimintakan itu tidak sebanding, tidak sesuai maaf kalau waktu kalau dari kebudayaan, dari akulah namanya, dari cerdik pandai namanya, dari akulah namanya. Ada aturan lah untuk kan yang sangat nakal-nakal itu. Nah, itu bertemu bagi kami itu. Di lapangan sekali karena saya punya pengalaman pribadi. Maaf Pak Dadu, maaf Pak Kari, aku pribadi, aku manajer. Nah, jadi artinya ketemu itu memang tidak awak seorang sudah makan. Banyak orang setelah kita berkomunikasi ternyata itu salah satu sebab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mengerucut. Adakah aturan-aturan yang tertulis bisa diakses ke anak kemakan kan gitu? Nah itu kan ada dana langsung di Kepala Dinas Kebudayaan tuh, Pak Antun ada buku nanti dipokir. Nah pada tuh nah kedua masalah
ada pemulu dari satu tanah gitu bahasanya itu. Maka kilo-kilo itu dalam pemahaman konsep membangun negari sesuai ABS-SBK. Itu balian kalau punya pada tua Raja Pemulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untungnya kalau doa semua banyak ini karena pengalaman pun kalau ini menarik mulai dari Pak Kadis tadi Pak menjadi bahwa fenomena tungku tiga sejarangan dan tali tiga sapilin itu tidak menguat lagi, dan itu memang ditemui di lapangan. Ada beberapa negara yang masih kuat. Sebagai tungku tiga sejarangan itu kan fungsionalis. Pada awalnya seperti disebut tadi, pada seorang diri tentu saja pemulu itu ulama di situ, pemulu di situ, jadi pandai di situ. Tapi karena oleh banyak kelompok, kok di ungguan lah, ini ungguannya ulama, ini ungguannya ini mama, ikut ungguannya jadi pandai. Di Minangkabau itu foksi boleh dibagi dua. Kalau non ulama itu fatwa. Kalau fatwa itu dianggap sebuah kebijakan. Nah, dianggap itu sebuah kebijakan, tentu akan dua pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Itu pasti ada ya, pasti ada. Atau setidaknya merasa diuntungkan, merasa dirugikan. Tidak itu. Nah, kalau oleh masyarakat adat seperti itu sering lama Pak Kadis, mereka meminta fatwa ulama itu sebelum mereka bersidang adat. Apa maksudnya adalah supaya keputusan adat itu tidak bertabrakan dengan keputusan syarat, tidak bertentangan adat dengan agama. Itu intinya. Nah, dengan demikian setelah mendapat fatwa dari ulama sebagai sebuah kebijakan, itu diperintahkan oleh penghulu kepada anak keponakan supaya dijalankan dengan baik. Nah, kini tungku tiga sejarangan antara pemerintah dengan adat ada juga sebenarnya. Misalnya kalau kita patokan bela ulama kan, MUI, kemudian di Ulu Elkam ya, atau jadi pandainya, atau mungkin betul perlu tinggi ini bro ya, perlu tinggi. Nah, perintah pada pengulu tadi, ketika produk-produk tausiah dari ulama tadi pernah tidak sampai kepada tangan adat, dan kemudian dari tangan adat itu diturunkan, dicerna oleh jadi pandai. Jadi pandai itu fungsinya tadi adalah teliti. Ketika kebijakan itu tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakatnya, itu diteliti. Hasil penelitian itu dikembalikan kepada ulama dan jadi pandai. Tiga itu bersinergi jadi sebuah kekuatan. Itu barangkali yang disebut tungku tiga sejarah itu menguat. Kini tidak itu yang terjadi. Tungku tiga sejarangan yang terjadi itu tungku bajarangan. Tungku bajarangan. Jadi Buayo, Cinta Tilawi, di Padang Selatan. Jadi sebarangan. Jadi itu yang bila duduk semeja. Ini kan tidak perlu ada semeja ini kan? Karena kita sudah dipandu oleh teknologi yang luar biasa, dan itu boleh kita agak semeja. Tapi kemauan seperti itu sebenarnya simbol masyarakat negari ABSBK itu sebenarnya adalah kekuatan pada musyawarah, kemauan bermusyawarah. Karena kalau mau musyawarah, ini mama tadi yang tidak berfungsi, yang tidak dihargai, itu akan kembali karena selalu bertemu dengan anak masyarakat dan dia bermusyawarah. Nah, sebagai contoh sebenarnya bagi kita sejak dahulu simbol musyawarah itu ditampilkan dengan rumah gadang, balai ruang, balai-balai. Ini itu simbolnya. Makanya di Minangkabau tidak ada istana. Yang ada itu adalah balai sidang, itu yang ada.
Kalau istana Pagawiyong itu pada sidang fungsinya sebutnya istana presiden, itu menunjukkan bahwa orang Minangkabau itu mempunyai kemauan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam adat dan agama dan kehidupan. Jadi dipandu dengan hasil musyawarah. Tidak ada kalau sebut konflik, tak ada kusut, tidak ada dan tak selesai kalau dan tak ini. Kalau dia mau dua bersama itu persoalan. Jadi sehari-hari itu yang disadarkan sebetulnya dalam banyak event-event Pak Kadis dan juga dinas-dinas yang lain presiden itu kalau tidak salah 100 event mungkin ada di Sumatera Barat untuk menyadarkan itu. Tapi faktanya seperti tadi justru pemangku-pemangku adat itu sendiri yang tidak banyak paham dengan adatnya sendiri, karena datuk itu tidak selalu permintaan dari keponakannya, tapi justru datuk itu pemulu itu juga untuk dirinya sendiri, untuk karismanya sebagai itu nama dan sebagainya. Padahal pemulu itu kan memimpin kaumnya. Kalau dalam syarat jadi contoh ini, mansada kaumahu bahwa sayyidu, yang pemulu itu ialah orang yang memimpin kaumnya. Nah, kalau kaumnya minum memimpin, itu kaumnya yang meminta dia jadi datuk. Sekarang orangnya yang meminta, beda dengan permintaan pemaksaan tadi. Hingga terjadilah ada yang belah dua dalam kaumnya itu. Nah, itu persoalan-persoalan. Jadi jadi penguatan keluarga yang pertama memang ditegakkan syarat berperan tadi pemulu sebagai pemimpin kaumnya dan keluarga ke bawah dan apa tadi dan limbako dan limbako mulai dari rumah tangga, buah parwi, kemudian kaum, suku sampai dikadikan itu limbako dan limo. Nah, rumah tangga sampai ke kaum itu kan memang bingung pemulu sebetulnya. Penguatan pemulu ini penting, perannya harus diperkuat, kapasitasnya juga harus diperkuat. Syarat berperan kalau kita belajar di sekolah setidaknya ada 3 untuk bisa berperan. Yang pertama, pemulu itu sendiri harus aktif. Nah, kalau dapat tamu saja jangkek sampai besok-besoknya dan dapat tamu ya kaumnya tidak aktif mereka. Dia hanya nama saja. Yang kedua, dia harus jelas kedudukannya. Dia pemulu tapi statusnya seperti lualang, muncungnya dalam keren-keren. Nah, itu yang terjadi kan. Dia tidak duduk pada posisi ini, tapi hormati dia. Yang ketiga adalah karisma. Karisma itu harus tegak. Dia sebagai pemulu dihormati oleh keponakannya. Kenapa harus dihormati? Karena yang mengangkat dia adalah kaumnya sendiri. Mangke datuk pemulu sakato kaum, mangke rajo sakato alam. Makanya alamnya menghormati, kaumnya yang menghormati. Kalau kaumnya tidak menghormati, jangan lihat orang bisa menghormati. Jadi harus mulai dijawab. Disebut datuk itu tidak berperan, pemulu itu tidak berperan, ini mama tidak berperan. Saya kira tidak perlu diperkatakan. Itu yang salah kaumnya sendiri. Buat pemulu dan datuk itu bisa dihentikan. Siapa yang bisa menghentikan? Usul dari Mande Sakti. Diusul mama kalian jadi gunjingan orang begini atau kesalahan terpanjang di kayu nomor 2 misalnya kan, itu terpanjang dan segini ya, atau hukum tadi ya. Nah, lalu diusulkan hukum ini mama, kalau memang terbukti di situ dihentikan, dicabut gelarnya, dimasukkan KPT Hunian oleh Mande, dicopot pakaiannya, seperti itu. Pemulu itu bisa dihentikan begitu. Karena itu keponakan barajo jo mama barajo jo pemulu ndak ka pemulu tinggian kan. Kira itu Belanda itu kan. Jo dia sangat sama-sama karena itu yang terjadi. Keponakan tidak dilihat oleh mama dan mama tidak dilihat. Tapi yang Mande juga banyak juga yang tidak berperan. Mande sebagai kan kalau disebut mama Nini itu Mande namanya itu. Mama itu kita, ketuanya adalah pemulu itu. Nah dahulu supaya anak kepanakan itu menghormati mama itu diingatkan oleh Mande.
Kalau berusia anaknya, kalau perempuan ingatkan, pi, alah kau jalan mama kau. Nah, itu di sisi kaumnya. Kalau hubungannya baku, pi, alah kau jalan baku kau. Begitu diingatkan. Jadi tali rahim, parui dan tali nasab itu dikuatkan oleh mande. Mande itu nan inti. Kalau sekolah tinggi ada Pak Busra, ada profesor di mana mande Sakko itu adalah profesor di kaumnya itu. Dia yang berurusan secara adat dan secara itu. Dia yang mengingatkan. Kalau ada mamanya pulang ke kampung, ya saya dulu kan teori mamanya pulang kampung. Sabalnya naik ke rumah, dia kan mampir di halaman dulu, batu-batu ketek dulu, baru naik. Tidak batu, ya batu-batuan. Itu memberitahu mande dari rumah. Terangga batu, mama aku di mandi di rumah, dipanggil anaknya, Pik, pakaian kau lelo tuh, suami kau mana? Pakaiannya lelo lah, mama tak naik tuh. Tamu itu disiap-siapkan oleh mandi. Jadi bayi hari bayi, aku menjadi mama itu diajar oleh mandi untuk sopan santun kepada mama. Dan ditulah kepada kakak dia satu mama, akan begitu belum balik ya. Akhirnya itu yang terjadi. Tapi ada aja salah mama. Dia jual nama juga, begitu batu-batu ada halaman, ada kecil mandai, ada datang lo mama biar lo batu di halaman kau lo dijual aja. Nah itu cerita kau tuh. Itu berarti jadi tidak dapat kasih akhirnya kesalahan benar. Adi mau mulai, kalau ada mulai sampai pak kadis tak seketik banyak event gue doang, tapi tidak malah kita. Kadang-kadang bikin pintu udah pak kadis. Ya sudah penantaran kau 3 hari, kedua pintu tapi pintu itu. Itu persoalan-persoalan hidup. Jadi tidak ada mulai dari lain, memang mulai dari negara. Inti Minangkabau itu kan negara. Ya. Tapi Minangkabau. Karena negara Minangkabau tidak mengenal kecamatan, mengenal kabupaten, mengenal provinsi. Tapi ada orang yang baik, ada sehingga negara itu, ada sehingga ada sebatang panjang Sumatera Barat atau Nusa Tenggara kan. Nah, seperti itu kedua-duanya di negara. Negara itu yang harus bangun dulu. Nah, ada usulan tadi bahwa yang tuku tigo sejarah kan juga sejarangan yang tidak pajarangan dan inyo dianggap perang di negara itu karena dalam adat inyo punya otoritas untuk membangun hukum adat negara sebagai ujung tombak dari kaumnya sendiri. Kan itu intinya. Kalau adat itu tumbuh kan di dalam kaum itu sebenarnya. Tidak sia-sia ketuaan sebenarnya. Kaum yang harus dibangun. Situ memberi kaum masing-masing kita bangun dan kita apian lah kita ambilkan terus diadukan setidaknya manajemen suku lah. Kira itu jalan keluarnya. Dan disitulah kalau itu sudah terbangun dan tetap melaksanakan musyawarah dalam kaum, itu yang ciri LBS. Lalu bermusyawarah bil amri. Jadi kemauan bermusyawarah. Kalau ada yang berkata begini orang Minangkabau kemauan bermusyawarah tidak ada, curiga kita mulai jadi orang Minangkabau jawab tidak ada. Itu persoalan. Akhirnya itu secara umum jawaban Pak Ari. Kasih Prof ada tambahan Prof? Waktu itulah tidur di jam tidur lah masuk ke jatah yang sudah kau letak. Kasih, oke lah kasih. Nah, tolong segera. Maaf Pak, lah masuk ke waktu yang berikutnya. Setelah itu bisa tanya langsung. Saya tanya langsung ke beliau. Ya, masih ada boleh berisiko. Silakan Pak. Langsung aja kepada Tuhan ke pertanyaan atau komentarnya. Kurang terang apa? Mungkin mic-nya kurang. Ini baik.
Saya Zulkarnaini, Datuk Muncak Rajo dari Elkam Sumatera Barat. Baik, mungkin sudah terjadi pergeseran nilai. Bak pituah, bak pepatah. Dulu rabak membatang kayu, kini kecapi nambah bunga. Dulu adat yang dipakai, kini piti nambah gunung. Sudah terjadi pergeseran. Dulu rabak membatang kayu, kini kecapi nambah bunga. Dulu mamak yang dipakai, kini papi nambah gunung. Terjadi pergeseran dari mamak ke bapak, ke papi. Ada tambah apa? Dulu ada yang nama pakai, kini piti nambah bunga. Iya, itu yang pertama tadi. Yang pertama tadi dulu rabak membatangkai, kini kecapi nambah bunga. Dulu adat yang dipakai, kini piti nambah bunga. Ada kali nak nama maknya pinjam masuki auto 70. Mak tolong payu sebentar, ada urusan. Padahal pendapat sama mak ajo piti diganti mamak tadi jadi 70 pinjamnya sebentar. Atau menjapui rapor, kamu maknya terjadi pergeseran nilai. Untuk papi ada pinjamnya mama orang, papi orang aja piti dia yang perguna di bawahnya. Jadi terjadi kembalikan pinang ke tampuknya sirih ke dagang. Termasuk pengangkatan pengulu. 5 karambi tumbuh di matu, batuang tumbuh di buku. Aiko lai karambi tumbuh di matu. Orang bertahan karambi tumbuh di matu. Ditampil inyo dan tiba pengulunya, nyo nak namun menggeser setelah. Dia karambi tandan ma buah ma. Seharusnya kalau busuk karambi dan tandan itu pindah ke tandan itu, pindah ke tandan masjid lain. Atau busuk tak ada karambi dan batang itu pindah asal saladang. Pergeseran itu orang tak namun. Itu harus kita kembalikan. Itu juga untuk ulama. Ini mama kalau ulama jadi pandai ketika-tikanya harus diperkuat dan dikembalikan. Adat itu kita kembalikan. Kadang mui diundang welcome tipu, mui tak tipu. Kadang anu itu tipu, tak namun. Kadang-kadang sama rapi lari dari rapi. Jadi mari kita kembalikan, mari sama-sama kita punya niat. Semua lembaga tunggu nanti gosa jarang tadi nanti gosa pilih tadi sama-sama terkristal dalam diri seseorang. Mungkin itu saja tembilang datang lasik ke sisi Terima kasih. bilang saja nanti 3 untuk 4. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3:07. Bapak dan Ibu, kita sampai di akhir sesi yang kedua, bahwa nagari harus diperkuat dengan apa yang diperkuat dengan nilai-nilai APS SBK. Apa unsur-unsur yang penting untuk memperkuat APS SBK adalah TTS yang dua, tiga tunggu sajarangan, tunggu tali sapi. Siapa yang akan memperkuat TTS ini? Mereka adalah unsur-unsurnya, salah satunya minyak mama, alim ulama. Jadi pandai di situ. Maka minyak mama kembalilah ke fungsinya. Jangan sampai melanggar sumpah kewi, kate hendak membujuk ke bawah hendak murid di tengah digiri umbang. Bali duduk semeja, jangan hanya bangga duduk dengan pejabat di meja pejabat. Bapak dan Ibu, dulu ternyata dari seluruh kekerabatan itu sentralnya kuncinya adalah liman desa, manusia yang menjadi penjaga nilai-nilai adat budaya Minangkabau ini ke depan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mohon maaf kecuali kalau apa yang kami sampaikan tidak tepat, dan silakan Prof. Cukup Prof. Ya, silakan Prof. Buat tampaknya punya panduan ada beberapa hal seperti sampai ke Kakanda tidak akan tadi sepakat PTS kata kuncinya. Jadi bagaimana kita melakukan PTS ini problem yang tidak gampang. Itu yang kita semua mungkin nanti kita berharap oleh Pak Hadis ini mungkin kita strukturkan betul bagian nanti pola dipletnya. Kemudian marwahnya amat penting itu kita lakukan. Cuma ada persoalan kita adalah mengenai bahwasanya pemerintah itu betul-betul memposisikannya yang netral, tidak lagi berpihak pada satu kelompok dan kelompok lainnya, karena akar persoalan itu ada sekarang pemerintah.
hancurnya tatanan adat itu sekarang. Kemudian untuk Undo, saya sepakat untuk perkawinannya mesti BP 4 yang lama dan dimatikan oleh Depak itu. Bahkan ada kita nagari itu mungkin perlu kita bangkitkan kembali agar memang fungsi perkawinan itu betul-betul dilaksanakan sebelum langsungnya perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang berikut lagi adalah sampaikan Budo juga adalah adanya sikap perilaku nenek moyang. Sebenarnya kalau kita mau melihat hari ini kan kita sudah hidup di era modernisasi ini, bagaimana kalau dapat, kalaupun tidak ada aturan di undang-undang Nasabah, ya, termasuk undang-undang Udo Balik, itu ada larangan bagi memang. Oleh karena itu, bagaimana itu kita tuangkan dalam bentuk yang lembaga dan kode etik sehingga dia lebih menjadikan unsur keinginan yang ada, tapi tidak meninggalkan esensi dari undang-undang itu penting sehingga kita bukan yang untuk kode etik. Kode etik itu harus kita lembagakan masing-masing karena bukan lengkap karena dia masih di bumi. Sedangkan yang sampaikan aku sudah teruskan Pak Zul tadi, saya sepakat. Memang itu problem sekarang bagaimana kita betul-betul menjadikan sesuatu itu ya kembali ke pinang kata tuanya sejak agama itu penting sekali. Oleh karena itu problem tadi ada kebanyakan hanya jadi nama itu benar orang jadi orang kayu ya tapi dia tinggal di rantau. Itu problemnya, tidak pernah mustahil. Dia pulang hanya sekedar untuk apa saja. Yang ini parah lagi hari ini adalah yang bikin hancur data kita adalah lebih banyak orang rantau mengkritik adat di kampung. Dia tidak tahu di kampung, tapi dia mengkritik di kampung. Itu yang terjadi hari ini. Nah, oleh karena itu ini PR kita semuanya nih Mama untuk bisa bangkit kembali agar PPS sebagai poin penting dalam penguatan milik Mama dan negara ini perlu kita jaga. Demikian saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor Dr. Busra Azali Datuk Unsur dan Doktor yang berasal Profesor Bapak Yudi Sarkis. Tepuk tangan untuk mereka berdua dan kita semua. Terima kasih banyak Prof.